Jumpa lagi kita di video link yang mengedukasi kita semua ya untuk sebagai menambah wawasan. Hari ini saya mau membahas mengenai malpraktek atau malapraktis. Malapraktis ini atau malpraktek ini tidak hanya terjadi di dunia kesehatan, tapi juga di semua lini pekerjaan-pekerjaan itu bisa terjadi mal. Apa mal? Mal itu artinya penyimpangan. Dalam konteks saya hari ini berbicara, di video yang lalu saya juga berbicara mengenai malpraktek di dalam dunia medis ya. Apa yang disebut dengan malpraktek ini? Malpraktek ini kalau diterjemahkan dalam bahasa yang umum diterjemahkan secara bebas adalah ketidakmampuan atau ketidakprofesionalan ataupun tidak bekerja dengan sesuai dengan kompetensi dan atau becusan kalau dalam bahasa ininya ya, bahasa tegas itu ya, dalam melaksanakan pekerjaannya dalam profesinya. Jadi karena tidak becus ataupun tidak dapat memenuhi standar yang sudah dilakukan dan tidak profesional, sehingga mengakibatkan sesuatu yang terjadi ya. Sesuatu yang terjadi ini memang sudah pasti, hampir pasti 99% ini tidak dalam keinginan ataupun offset ataupun niat jahat dari si pelaku ini. Ini pasti. Tapi di dalam hukum pidana kita juga mengenal bukan offset saja ataupun dolus saja atau dolus males saja yang bisa dihukum. Culpos pun ataupun culpa pun bisa dihukum. Nah, ini lebih banyak kepada kata lalai ya. Dunia profesi di dalam kedokteran itu sangat menolak ya istilah malpraktek ini dalam prakteknya ya. Dalam dunia kedokteran itu mereka lebih senang disebut menjadi pelanggaran kode etik ya. Tapi apapun namanya itu ujungnya itu adalah berakibat sesuatu. Nah, di dalam hukum pidana yang paling tinggi, kejahatan yang paling tinggi itu adalah kejahatan yang disebut dengan kejahatan terhadap nyawa manusia. Karena nyawa manusia itu tidak tergantikan. Jadi tidak bisa diperbarui lagi nyawa manusia. Kalau sudah meninggal, mati, udah habis, selesai itu. Jadi itu yang tertinggi. Jadi hukum pidana itu ada tingkatan. Nah, tingkatan yang di bawah itu adalah kehormatan. Kehormatan, ya. Kehormatan ini penting. Kenapa? Karena kehormatan inilah yang membedakan manusia dengan hewan, gitu loh. Kalau kehormatan itu hilang, ya kita nggak beda dengan hewan seperti itu. Jadi ini yang di dalam hukum pidana itu, di dalam memori fantulitingnya, pembuat undang-undang tuh filosofinya seperti itu. Nah, di bawah itu baru harta benda dan sebagainya. Itu turunnya banyak sekali gitu. Nah, kita kembali ya, kalau menurut hukum pidana ya, malpraktek ini hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Akibat malpraktek, nyawa manusia bisa hilang. Akibat malpraktek, dia akan mendapatkan cacat seumur hidup. Akibat malpraktek, dia mendapatkan penyakit lain. Tapi kadang satu tempo tidak bisa menyalahkan juga dokter yang melakukan itu. Kadang satu tempo juga pasien tidak terbuka terhadap penyakitnya itu. Misalnya waktu ketika si dokter itu mendapatkan pasien itu, dokter bertanya ya kepada pasien, ternyata pasien itu ada mengidap sesuatu yang sudah dibuat second opinion dengan dokter lain tapi tidak diceritakan gitu loh. Nah, akibatnya kan bisa salah menganalisis. Nah, ini kan case tertentu juga seperti itu. Jadi kalau kita berbicara malpraktek ya, kita bagi tiga nih. Satu disebut dengan maladministrasi. Maladministrasi ini merupakan satu penyimpangan ya, ketidaktaatan pada prosedur SOP-nya ya. Dokter itu tidak melakukan SOP-nya sebagaimana yang sudah diatur dalam baik itu code of conduct-nya maupun SOP pekerjaan yang harus dilakukan, langkah-langkah tidak dilakukan ya. Yang kedua yang disebut juga dengan namanya malpraktek medis. Malpraktek medis itu yaitu melakukan langkah-langkah hukum, langkah-langkah medis, tapi dia tidak cakap ya, tidak mengerti, tidak terlalu paham dengan apa yang dikerjakan, sehingga mengakibatkan ya timbul masalah gitu, apa meninggal atau itu namanya mal medis ya gitu, atau cacat seumur hidup ya bisa gitu. Yang ketiga yang disebut dengan malkompetensi. Malkompetensi ini apa? Malkompetensi ini lebih kepada kompetensi dari seorang dokter ya. Tenaga medis itu ada
sumpah di mana sumpah jabatan itu menyangkut pada adalah kewajiban bagi seorang dokter untuk menolong jiwa manusia, ya, apapun kondisinya. Jadi itu sumpahnya seperti itu. Nah, dalam keadaan normal, dokter harus bekerja sesuai kompetensi. Misalnya dokter jantung harus bekerja di ya jantung gitu ya, dokter paru-paru harus di paru-paru gitu, dokter mata harus di mata, dokter gigi dan sebagainya. Tadi tidak bisa misalnya dokter jantung menangani gigi, misalnya dokter gigi menangani misalnya paru, itu tidak bisa. Itu namanya malkompetensi ya. Kompetensi ini juga yang lebih parah lagi, yang lebih absolut lagi, misalnya ya dokter hewan misalnya menangani manusia. Nah itu fatal ya. Tapi dalam keadaan darurat, keadaan tertentu, bisa saja dokter hewan itu apabila tidak ada tenaga, dia harus wajib untuk membantu ya, sekena yang dia bisa tahu dan dia bisa ambil tindakan itu. Nah ini yang penting kita ketahui ya. Dalam praktek memang terjadi benturannya karena ada ego sektoral. Ego sektoral itu terdiri dari beberapa korp ya. Jadi semangat korp itu muncul ya dari membela korpnya kalau seandainya ada masalah seperti itu. Kita masih ingat kan dulu ada malpraktek yang terjadi itu dengan adanya pengumpulan koin-koin itu loh, seperti itu ya. Nah ini sebuah contoh. Nah ini mungkin ya harus kita pertegas ya dalam hal apabila itu dilakukan ya dengan ceroboh, dengan lalai, itu harus diminta pertanggungjawabannya, turun rekening barheadnya ada. Jadi sifat untuk dituntut itu mesti ada gitu loh. Dan juga kalau dokter-dokter itu sebelum melakukan tindakan medis itu, dia harus membuat suatu statement ya. Sebenarnya sudah ada dalam praktiknya, disebut dengan info consent. Info consent itu ya tidak 100% bisa melepaskan tanggung jawabnya apabila ditemukan ada hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan administrasinya, tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan kita semua ya. Kita tahu bahwa dunia kesehatan, dunia medis ini sangat penting karena ini menyangkut nyawa manusia. Semangat!